Nomor punggung 10 Juventus telah bersanding di banyak pemain legendaris. Namun tidak ada pemain yang pernah mengenakannya lebih lama dari idola kebanyakan fans bianconeri di seluruh dunia, Alessandro Del Piero. Entah bagaimana, sepertinya hubungan Del Piero dengan Juventus memang sudah ditakdirkan karena dalam perjalanannya mereka selalu bersama baik suka maupun duka. Simak romansa keduanya hanya di Gosip Bola. Kisah cinta Del Piero dan Juventus dimulai sejak 1993 silam. Saat itu Del Piero datang dari klub Serie B yang bernama Padova. Setelah kurang lebih 5 tahun, Del Piero akhirnya bergabung dengan Juventus pada tahun 1993 saat usianya menginjak 18 tahun. Bakat ajaib Del Piero muda ditemukan oleh Giampiero Boniperti yang kini sudah berusia 90 tahun. Boniperti jugalah yang pertama kali menyematkan sebutan Il Pinturicchio kepada Del Piero. Saat itu Del Piero datang ke Juventus yang sedang mengalami masa sulit. Sempat dimainkan di tim muda Juventus terlebih dahulu, Del Piero akhirnya memulai debut di tim utama pada pertandingan melawan Foggia sebagai pemain pengganti. Gol pertamanya tercipta beberapa hari waktu Juventus bertemu Reggiana. Melihat suguhan performa yang meyakinkan, sang juru taktik Giovanni Trapattoni memberi Del Piero kesempatan untuk melakoni laga debut penuh melawan Parma. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung memborong hat-trick pada pertandingan tersebut. Del Piero menutup musim 1993-94 dengan total 11 penampilan bersama tim senior dengan torehan 5 gol. Juventus yang kala itu finish di peringkat kedua Serie A menjadi musim terakhir bagi Giovanni Trapattoni, sebelum akhirnya digantikan oleh Marcello Lippi yang datang sebagai penyelamat nyonya tua dan kebangkitan bakat Del Piero. Di bawah Lippi, Juventus menjadi kekuatan menakutkan. Kesuksesan Juventus di era itu tak bisa dilepaskan dari mencuatnya nama Alessandro Del Piero. Bersama Lippi, Del Piero memainkan peran yang begitu menonjol dengan menggantikan tempat Roberto Baggio di tim utama. Seolah membalas kepercayaan Lippi, kemampuan Del Piero semakin terasa dengan baik. Di akhir musim, Del Piero sukses menorehkan catatan 8 gol dalam 29 pertandingan sekaligus menutup Serie A musim itu dengan gelar Scudetto pertamanya. Di musim selanjutnya, kepergian Roberto Baggio membuat nomor punggung 10 berpindah menjadi milik Del Piero. Sayangnya, ia gagal membawa nyonya tua meraih Scudetto beruntun, meskipun senyum La Vecchia Signora tak sepenuhnya menghilang berkat kontribusinya merengkuh trofi Liga Champions. Pada musim-musim selanjutnya, nama Del Piero tak pernah absen dari starting 11 Juventus. Bahkan ketika itu ia membentuk trio yang mengerikan bersama Zinedine Zidane dan Filippo Inzaghi. Bencana pertama Del Piero terjadi di musim 1998-99. Ia mengalami cedera ACL saat pertandingan melawan Udinese dan memaksanya menepi sampai akhir musim. Dampaknya Juventus berakhir di peringkat ke-6. Sembuh dari cedera tak serta-merta membuat Del Piero kembali handal seperti biasanya. Pada musim 99-2000, Del Piero menjadi penyumbang asis terbanyak di pentas Serie A. Namun, ia tidak bisa menghindari kritik karena hanya mampu mencetak 9 gol saja. Bahkan 8 diantaranya berasal dari eksekusi bola mati. Duetnya dengan Inzaghi juga menjadi tidak efektif. Untungnya Juventus masih bisa memenangkan trofi Intertoto. Karirnya di Juventus menjadi semakin rumit setelah manajemen menunjuk Carlo Ancelotti sebagai pelatih baru. Di bawah arahan Ancelotti, Del Piero tidak dipasang sebagai penyerang utama. Untungnya kondisi tersebut tak berlangsung lama sampai akhirnya Ancelotti angkat kaki di tahun 2001 yang kembali digantikan oleh Marcello Lippi. Perlahan tapi pasti Del Piero sukses menemukan performa terbaiknya. Pada musim 2001-2002, ia dinobatkan sebagai kapten Juventus dan kembali membentuk duo menakutkan di lini depan bersama David Trezeguet. Ia sukses mencetak 16 gol di Serie A dan membantu Juventus meraih Scudetto ke-26. Jika di total musim itu Del Piero berhasil mengantongi 21 gol di semua kompetisi. Pada tahun 2004, kursi kepelatihan Juventus mengalami pergantian sosok. Fabio Capello diangkat menjadi pelatih Juventus untuk menggantikan Marcello Lippi. Keraguan terhadap fisik Del Piero membuat Capello lebih banyak memarkir sang nomor 10 di bangku cadangan.
Meski penampilannya terbatas, Del Piero tetap menunjukkan kelasnya dengan mencetak 14 gol di Serie A sekaligus memastikan Scudetto musim itu. Musim selanjutnya pun tak jauh berbeda. Del Piero masih sering datang dari bangku cadangan. Dan di akhir musim, ia sukses membukukan 20 gol di semua kompetisi. Sayangnya di tahun tersebut, skandal memalukan Juventus terjadi setelah terlibat dalam kasus Calciopoli. Juventus harus terdegradasi ke Serie B dan ditambah dengan pengurangan 8 poin. Tak sedikit pemain bintang yang hengkang kala itu. Lilian Thuram, Zlatan Ibrahimovic, Gianluca Zambrotta, dan Patrick Vieira adalah beberapa di antaranya. Tak sedikit pihak yang menanyakan masa depan Del Piero. Namun ia justru melantangkan kalimat legendaris yang membuat banyak Juventini menyebutnya Mr. Juventus, sekaligus menunjukkan betapa besar loyalitas Del Piero terhadap Juventus. Pria sejati tak akan pernah meninggalkan wanitanya. Kurang lebih seperti itu bunyinya. Seperti memiliki unsur magis, deklarasi Del Piero membuat 4 penggawa penting Juventus mulai dari David Trezeguet, Pavel Nedved, Mauro Camoranesi, dan Gianluigi Buffon langsung sepakat untuk tidak meninggalkan Bianconeri. Bersama Del Piero, mereka berhasil mengembalikan Juventus ke Serie A di musim berikutnya. Mereka mendapatkan tiket promosi dengan status juara Serie B dan Del Piero berhasil mengantongi golnya yang ke-200 untuk Juventus. Usai lolos dari jeratan Calciopoli, masa-masa kegelapan Juventus pun dimulai. Para pemain inti mulai menua, dan regenerasi skuad gagal dilakukan. Meski masih sempat menjadi top scorer, Del Piero tetap kesulitan untuk membawa Juventus kembali ke papan atas. Hingga tepat setelah klub resmi diambil oleh Andrea Agnelli, Juventus menemui titik balik di musim 2011-2012 bersamaan dengan diresmikannya Juventus Stadium dan kedatangan Antonio Conte di puncak kursi kepelatihan. Bersama Conte, Del Piero lebih sering menghuni bangku cadangan akibat usia tuanya. Meskipun hasil akhirnya banyak Juventini yang berbahagia berkat raihan Scudetto yang dicapai Juventus musim itu. Tepat pada tanggal 13 Mei 2012, Del Piero memainkan laga terakhirnya bersama Juventus. Ia bermain sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit ke-59 dengan torehan 1 gol ke gawang Atalanta. Tidak ada masalah dengan kondisinya pada waktu itu. Del Piero ditarik keluar semata-mata untuk mengucapkan perpisahan dengan fans setia Juventus. Ia mengelilingi Juventus Stadium sembari mendapatkan apresiasi besar dari fans dan bahkan penggemar Atalanta sekalipun. Banyak air mata yang tertuang, tepat di hari Juventus mengangkat piala. Tadinya Juventus berniat mempensiunkan nomor 10 sebagai bentuk penghormatan klub terhadap jasa Del Piero. Namun dia menolak. Saya memilikinya sangat lama hingga saya tak ingin nomor itu dipensiunkan. Dengan ini, setiap anak-anak bisa bermimpi untuk mengenakannya suatu hari nanti, ujar Del Piero. Selama membela Juventus, kehebatan dan loyalitas Del Piero tak tertandingi. Dia mencatatkan rekor penampilan terbanyak sebanyak 705 kali dengan torehan 290 gol untuk Juventus. Perwujudan cintanya terhadap Juventus dalam segala kondisi membuat semua usahanya layak dikenang sebagai romansa paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti informasi menarik seputar sepak bola. Salam gosip bola.